Dewi memejamkan mata, tubuhnya bergetar halus saat jari-jari kasar itu menyusuri punggungnya. Nafasnya tercekat, bukan hanya karena pijatan yang merasuk hingga ke tulang, tapi juga karena sesuatu yang lain, sesuatu yang tak seharusnya ia rasakan. Dewi Kartikasari, 34 tahun, seorang istri dari pengusaha sukses di Semarang, anggun dan terawat, tapi kesepian. Samsul Prihatin, 40 tahun, tukang urut langganan keluarga, tubuhnya kekar, tangan kasar, namun penuh kehangatan, hidupnya sederhana. Bayu Wicaksana, 38 tahun, suami Dewi, sibuk dengan bisnisnya, kurang peka terhadap istrinya. Dewi baru saja keluar dari kamar mandi saat bel pintu berbunyi. Pagi itu, hujan gerimis membasahi halaman rumah mewahnya di daerah Banyumanik. Ia melirik ke arah jam dinding, pukul 9 tepat. Samsul sudah datang, gumamnya pelan, jantungnya sedikit berdebar. Ia membuka pintu, dan di depannya berdiri pria bertubuh tegap dengan senyum tipis di wajah legamnya. Kaosnya basah terkena gerimis, menempel di tubuhnya yang berotot. "Pagi Bu Dewi," suaranya dalam, sedikit serak. "Masuk Pak Samsul," sahut Dewi. Cepat-cepat membuang pandangan sebelum lelaki itu menyadari pipinya yang bersemu merah. Sejak pertama kali Samsul memijatnya, atas rekomendasi seorang teman, Dewi tahu ada sesuatu yang berbeda. Jemarinya yang kuat, tekanan pijatannya yang pas, dan caranya berbicara dengan tenang membuat Dewi merasa lebih hidup dibanding saat bersama suaminya sendiri. Ia berbaring di atas matras di ruang khusus pijat yang biasa digunakan Bayu, suaminya. Tapi pagi ini hanya ada dirinya dan Samsul di ruangan itu. Saat tangan Samsul mulai bekerja di punggungnya, Dewi menggigit bibir. Pijatan itu bukan sekadar melemaskan ototnya, tapi juga membangkitkan sesuatu yang lain, hasrat yang seharusnya tidak ada. Samsul tak berbicara banyak, tapi Dewi bisa merasakan kehangatan jemari pria itu yang menyentuh kulitnya dengan cara yang lebih dari sekadar seorang tukang urut dan pelanggannya. "Bu Dewi tegang sekali," gumam Samsul pelan, suaranya begitu dekat dengan telinganya. Dewi menelan ludah, matanya terpejam rapat. "Iya, belakangan ini banyak pikiran." Samsul mengangguk, meski Dewi tak bisa melihatnya. Ia melanjutkan pijatannya, tapi kini gerakannya melambat, lebih lembut. Seakan tahu bahwa yang Dewi butuhkan bukan sekadar terapi fisik, tapi sesuatu yang lebih dalam dari itu. Dan ketika jari-jari itu turun ke bagian pinggangnya, Dewi tak bisa lagi menyangkal. Ada sesuatu yang telah berubah, ada batas yang hampir ia langgar. Dewi merasakan napasnya mulai berat. Sentuhan itu bukan sekadar pijatan, tapi seolah membangkitkan sesuatu yang telah lama ia kubur dalam rumah tangga yang dingin. Jari-jari Samsul bergerak perlahan di sepanjang pinggangnya, memberi tekanan lembut yang seharusnya hanya sebatas terapi otot. Tapi ada sesuatu dalam gerakannya yang membuat Dewi gelisah. "Samsul," bisiknya hampir tak terdengar, tapi pria itu tetap mendengar. "Tegang sekali, Bu," suara Samsul serak, suaranya lebih dekat sekarang. Dewi membuka matanya, menatap lurus ke matras di bawahnya. Ia bisa saja menghentikan ini, bisa saja memintanya untuk pergi, tapi yang keluar dari mulutnya justru, "Lanjutkan." Jari-jari Samsul bergerak turun, menyentuh punggung bagian bawahnya. Dewi menggigit bibir, tubuhnya menegang sesaat, lalu perlahan melemas di bawah sentuhan pria itu. Ada sesuatu yang menggeliat dalam dirinya, sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali setelah bertahun-tahun dalam pernikahan yang terasa seperti formalitas belaka. Samsul bukan pria tampan seperti suaminya. Ia bukan orang yang wangi dengan jas mahal dan jam tangan bermerek, tapi ada kehangatan dalam caranya menyentuh, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari Bayu, suaminya. "Bu Dewi," Samsul berbisik, tangannya berhenti, seakan menunggu isyarat lebih jauh. Dewi menoleh, mata mereka bertemu. Napas Samsul memburu, seakan menahan diri.
Jangan berhenti. Suara Dewi lirih, nyaris seperti permohonan. Samsul menelan ludah, lalu jemarinya melanjutkan perjalanannya. Tapi kali ini bukan lagi sekadar pijatan, jemari kasar itu melanjutkan perjalanannya, bukan lagi sekadar menekan dan meremas otot yang tegang, tetapi menjelajahi batas yang semakin menipis antara kewajaran dan sesuatu yang terlarang. Dewi menggigit bibirnya lebih keras, merasakan desir yang melintasi setiap inci kulitnya. Samsul menarik napas dalam, berusaha menahan sesuatu yang telah terbangun sejak lama. Sudah beberapa kali ia memijat Dewi, tapi baru kali ini wanita itu memberinya isyarat yang tak bisa disalahartikan. Ia menatap wajah Dewi yang kini menoleh ke arahnya. Mata itu berbicara lebih banyak dari sekadar kata-kata. "Bu Dewi?" Suaranya serak, hampir seperti peringatan. Dewi tak menjawab. Sebagai gantinya, ia mengangkat sedikit tubuhnya, memberi ruang bagi Samsul untuk memahami apa yang ia inginkan. Hujan di luar semakin deras. Suara gemericiknya menenggelamkan suara napas mereka yang semakin berat. Di ruangan itu, waktu seolah berhenti, hanya menyisakan dua insan yang terjebak dalam keinginan yang tak seharusnya ada. Tangan Samsul kini tak lagi hanya memijat. Ia bergerak lebih lembut, menyusuri kulit Dewi dengan hati-hati, seakan takut menghancurkan sesuatu yang rapuh, namun begitu menggoda. Dewi menutup matanya. Ia tahu ini salah. Ia tahu bahwa di luar sana ada suaminya yang percaya bahwa dirinya adalah istri yang setia. Tapi saat ini semua itu terasa jauh. Yang ada hanya sentuhan ini, sentuhan yang membangkitkan kembali sisi dirinya yang telah lama mati. "Samsul." Suara itu nyaris seperti bisikan, memanggil nama pria yang seharusnya hanya seorang tukang urut. Samsul menelan ludah. "Bu Dewi, ini..." "Sst." Dewi menempelkan jarinya ke bibir Samsul, menghentikan kata-kata yang mungkin akan membawa mereka kembali ke kenyataan. "Jangan bicara." Samsul mengangguk pelan. Kali ini, ia tidak lagi menahan diri. Samsul menunduk, membiarkan kehangatan di antara mereka berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Jemarinya yang kasar perlahan menyusuri punggung Dewi, lalu turun lebih rendah, memberikan tekanan yang lebih intim. Dewi menggeliat, bibirnya sedikit terbuka, napasnya memburu. Di luar, hujan semakin deras, gemuruh petir sesekali menyambar, seakan menjadi saksi atas dosa yang tengah mereka ukir di dalam ruangan itu. Dewi berbalik, kini berhadapan langsung dengan Samsul. Mata mereka bertemu, begitu dekat hingga Dewi bisa merasakan hembusan napas pria itu di wajahnya. Ada keraguan dalam tatapan Samsul, tapi itu hanya bertahan sekejap sebelum ia menyerah pada gejolak yang tak bisa dibendung lagi. Tangan Samsul meraih pinggang Dewi, menariknya lebih dekat. Dewi tidak menolak, justru ia membiarkan dirinya larut dalam kehangatan tubuh pria itu. Jemari halusnya menyusuri dada Samsul yang bidang, merasakan otot-otot keras di balik kaos tipis yang masih basah karena gerimis tadi. "Samsul," bisik Dewi di antara napasnya yang tak beraturan. Samsul menjawabnya dengan tatapan penuh kerinduan yang tak pernah ia ucapkan. Ia tahu ini salah, tapi entah mengapa, kali ini ia tidak peduli. Dewi menyentuhkan jemarinya ke wajah Samsul, menghapus keraguan terakhir yang mungkin masih tersisa. Dan saat Samsul akhirnya mendekatkan wajahnya, menghapus jarak di antara mereka, Dewi menutup matanya, menyerahkan dirinya sepenuhnya pada gelombang hasrat yang selama ini ia pendam. Lalu, suara berdering tiba-tiba memecah keheningan. Ponsel Dewi. Mereka berdua terhentak, seakan baru tersadar dari mimpi berbahaya yang hampir mereka lewati tanpa bisa kembali. Dewi menoleh, melihat layar ponselnya yang menyala. Nama itu terpampang jelas di sana. Bayu Wicaksana, suaminya. Jantungnya berdetak kencang. Tangan Samsul masih di pinggangnya, napas pria itu memburu, sama seperti dirinya. Dewi menelan ludah,
Jemarinya gemetar saat hendak mengangkat panggilan itu, tapi ia ragu. Jika ia mengangkatnya sekarang, semuanya akan tetap sama seperti sebelumnya, tetap menjadi istri setia yang menunggu suaminya pulang tanpa ada yang berubah. Tapi jika ia mengabaikannya, Dewi menatap Samsul dan pria itu hanya diam, menunggu keputusan yang akan menentukan segalanya. Ponsel masih berdering dan Dewi harus memilih. Dewi menatap layar ponselnya dengan napas yang masih memburu. Nama suaminya terus bergetar di genggaman, seakan menjadi pengingat bahwa ada dunia lain di luar ruangan ini. Dunia yang harusnya ia jalani, bukan yang sekarang membuatnya terhanyut dalam godaan. Tangan Samsul masih bertengger di pinggangnya, hangat, kuat, dan nyata. Mata pria itu menatapnya penuh tanya, tapi tidak ada paksaan. Ia membiarkan Dewi yang menentukan langkah selanjutnya. Dewi menelan ludah, lalu dengan jemari gemetar, ia mengusap layar ponselnya. "Halo?" Suaranya terdengar serak, entah karena gugup atau sisa gejolak yang masih membara. "Dewi, kamu di rumah?" Suara Bayu terdengar di seberang sana, terdengar biasa saja, seperti suami yang hanya sekadar ingin memastikan keberadaan istrinya. Dewi melirik Samsul yang masih berdiri di depannya. Tubuhnya masih begitu dekat, aroma keringat dan minyak urut samar bercampur di udara di antara mereka. "Iya, Mas. Aku di rumah," jawabnya dengan suara setenang mungkin. "Oke, aku ada meeting mendadak. Mungkin pulangnya lebih malam," ujar Bayu tanpa basa-basi, terdengar tergesa-gesa. Dewi menarik napas panjang, lalu mengangguk meski suaminya tak bisa melihatnya. "Baik, Mas. Hati-hati." Dan seperti biasa, Bayu hanya menjawab singkat sebelum sambungan terputus. Dewi masih memegang ponselnya erat, seakan benda itu bisa memberinya jawaban atas dilema yang tengah berkecamuk di dadanya. Samsul tetap diam, menunggu. Beberapa detik berlalu dalam keheningan, lalu Dewi meletakkan ponselnya di meja, menghembuskan napas panjang, dan menatap Samsul dengan mata yang tak lagi dipenuhi keraguan. "Samsul," suaranya lebih mantap sekarang. Samsul menelan ludah, tangannya masih berada di tempatnya tadi. "Aku tidak mau sendirian hari ini." Samsul diam, lalu perlahan tangannya bergerak, kali ini dengan kepastian yang lebih kuat. Tidak ada lagi yang menghentikan mereka. Tidak ada lagi batas yang mereka hiraukan. Di luar, hujan masih turun deras, menutupi dosa yang akan mereka ukir hari ini. Hujan semakin deras, membungkam suara-suara yang seharusnya tidak ada di dalam rumah mewah itu. Dewi menatap Samsul dan pria itu menatap balik, seakan mencari kepastian terakhir sebelum mereka benar-benar menyeberangi batas yang tak bisa lagi dikembalikan. Dewi bergerak lebih dekat, tubuhnya nyaris menempel pada Samsul. Ia bisa merasakan dada bidang pria itu naik turun dengan napas yang berat. Jantungnya sendiri berdegup begitu kencang, seolah ingin meneriakkan sesuatu yang tidak bisa ia ucapkan. Samsul menelan ludah, tangannya terangkat perlahan, menyentuh lembut pipi Dewi. Jemarinya kasar, penuh bekas kerja keras, berbeda dengan tangan suaminya yang selalu halus dan terawat. Sentuhan itu begitu sederhana, tapi bagi Dewi, itu lebih nyata daripada apapun yang pernah ia rasakan selama ini. Tanpa peringatan, Dewi menghapus jarak di antara mereka. Bibirnya menemukan bibir Samsul, hangat dan lembut, penuh dengan keinginan yang selama ini terpendam. Samsul terkejut sesaat, tapi hanya butuh beberapa detik baginya untuk menyerah. Tangannya melingkar di pinggang Dewi, menarik wanita itu lebih erat ke dalam pelukannya. Dewi mengeluh pelan, tubuhnya melemas dalam dekapan pria itu. Ia tahu ini salah, tapi entah kenapa justru kesalahan inilah yang membuatnya merasa lebih hidup. Samsul membiarkan dirinya larut dalam ciuman itu, membiarkan jemarinya menjelajah, membiarkan tubuhnya bereaksi terhadap wanita yang selama ini hanya bisa ia kagumi dalam diam. Hujan terus mengguyur di luar, menjadi tirai yang menyembunyikan dosa mereka. Dewi menggenggam kaos Samsul,
menariknya hingga kain itu terangkat, memperlihatkan tubuh kekar pria itu. Jemarinya menyusuri kulit Samsul, merasakan panasnya yang begitu berbeda dengan dinginnya kehidupan rumah tangganya. Samsul menatap Dewi, mencari kepastian terakhir, seakan ingin memastikan bahwa wanita ini benar-benar menginginkannya. Dan Dewi dengan mata yang penuh gairah dan luka yang selama ini tersembunyi, berbisik di telinga Samsul. Suaranya lirih tapi syarat makna. "Jangan berhenti, Samsul." Maka Samsul pun tidak berhenti. Di dalam ruangan yang remang-remang, hanya ada suara napas mereka yang berpadu dengan gemuruh hujan di luar. Samsul merasakan jemari Dewi yang hangat menyusuri punggungnya, seakan mencari sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya. Tanpa ragu, ia membalas sentuhan itu, membiarkan dirinya tersesat lebih jauh dalam labirin yang tidak seharusnya ia masuki. Bibir mereka kembali bertemu, kali ini lebih rakus, lebih menuntut. Dewi menarik Samsul lebih dekat, tubuhnya bergetar, bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, hasrat yang selama ini terpendam, yang akhirnya menemukan jalannya keluar. Samsul membimbing Dewi perlahan ke sofa di ruangan itu, tempat di mana ia biasanya memijat tubuh wanita ini dengan profesionalisme yang ketat. Tapi hari ini semuanya berubah. Hari ini, batas antara klien dan tukang urut telah lenyap sepenuhnya. Dewi duduk di tepi sofa, menatap Samsul dengan mata yang mengisyaratkan undangan tanpa kata. Pria itu berdiri di depannya, menatapnya seakan meminta izin untuk melangkah lebih jauh. Tanpa menjawab, Dewi meraih tangan Samsul dan menariknya mendekat. Jari-jarinya dengan lembut menyusuri perut pria itu, lalu naik ke dadanya yang keras. Ia menghela napas, menyadari betapa nyata dan kuatnya pria ini dibandingkan dengan suaminya yang selalu terasa jauh, bahkan saat mereka tidur dalam satu ranjang. "Samsul," suara Dewi nyaris bergetar, penuh keinginan yang tak bisa lagi ditahan. Samsul tak menjawab, tapi sorot matanya mengatakan segalanya. Ia berlutut di depan Dewi, menangkup wajah wanita itu dengan tangannya yang kasar, lalu mengecupnya lagi, lebih dalam, lebih panas. Dewi memejamkan mata, membiarkan dirinya hanyut, membiarkan tubuhnya berbicara tanpa perlu kata-kata. Namun, di tengah badai gairah yang semakin menggila, suara lain tiba-tiba menginterupsi mereka. "Dewi?" Suara seorang pria. Dewi tersentak, matanya melebar seketika. Samsul langsung menjauh, wajahnya pucat. Pintu ruangan itu sedikit terbuka, dan di sana berdiri seorang pria dengan jas mahal yang masih sedikit basah karena hujan. Bayu, suaminya. Hujan semakin deras, dan kali ini suara gemuruh petir di luar tak mampu menutupi kenyataan yang baru saja terbuka. Dewi membeku di tempatnya, jantungnya seolah berhenti berdetak. Samsul juga tak bergerak, wajahnya pucat, napasnya masih tersengal. Di depan mereka, Bayu berdiri dengan tatapan yang sulit diartikan, antara keterkejutan, kemarahan, atau mungkin rasa dikhianati yang belum sepenuhnya ia sadari. Suara hujan menggema di antara keheningan yang menyesakkan. Pintu ruangan terbuka lebar, membiarkan dinginnya udara masuk, tapi yang lebih menusuk adalah tatapan Bayu yang tajam menghunjam ke arah mereka berdua. "Dewi?" Suara Bayu lebih pelan kali ini, hampir seperti bisikan, tapi di baliknya ada badai yang siap meledak kapan saja. Dewi membuka mulutnya, tapi tak ada kata yang keluar. Samsul berdiri dengan canggung, ingin mundur, tapi seakan terjebak di tempat. Bayu melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya dengan gerakan lambat yang justru terasa lebih mengancam daripada jika ia membantingnya. Ia menyisir pandangannya dari Dewi yang masih duduk di sofa, ke Samsul yang berdiri dengan kaku, lalu ke ruangan yang terasa begitu penuh dengan atmosfer terlarang. Lalu ia tertawa kecil, sebuah tawa pendek, hampa, penuh ironi. "Jadi ini alasannya?" katanya,
lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada mereka. Aku kira kau hanya bosan, Dewi, tapi ternyata lebih dari itu. Dewi akhirnya berhasil menemukan suaranya. Mas, aku bisa jelaskan? Jelaskan? Bayu memotongnya, tatapannya menusuk. Jelaskan apa? Bahwa tukang urut ini hanya sedang melakukan pekerjaannya? Samsul menunduk, tangannya mengepal, tapi ia tahu tak ada kata yang bisa memperbaiki situasi ini. Dewi menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. Mas, aku... Bayu menghela napas panjang, lalu menatap Samsul. Kau, katanya dingin. Sejak kapan? Samsul menelan ludah. Pak, saya, ini bukan seperti yang Anda pikirkan? Bayu mengangkat tangannya, menyuruhnya diam. Aku tidak peduli bagaimana kau akan membela diri, tapi sekarang aku ingin tahu satu hal, Samsul. Samsul menatapnya dengan penuh waspada. Kau mencintainya? Samsul terdiam. Dewi menoleh ke arah pria itu, hatinya mencelos. Ia tahu jawaban Samsul bisa mengubah segalanya. Samsul menatap Dewi sekilas, lalu kembali pada Bayu. Rahangnya mengeras, tubuhnya tegang, tapi akhirnya ia menjawab dengan suara berat. Ya. Dewi menghirup napas tajam. Bayu mengatupkan rahangnya kuat, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Lalu tiba-tiba, tanpa peringatan, Bayu mengayunkan tinjunya. Bug! Samsul terhuyung ke belakang, darah mengalir dari sudut bibirnya. Dewi menjerit, Mas, jangan! Tapi Bayu sudah melangkah maju lagi, siap menyerang. Samsul mengangkat tangannya, bersiap membela diri, tapi ia tidak membalas. Bajingan, Bayu menggeram, matanya penuh api amarah. Kau tahu dia istriku dan kau tetap melakukannya? Samsul menghapus darah di bibirnya, lalu menatap Bayu tanpa gentar. Dan Anda tahu dia istri Anda, tapi Anda tetap membiarkannya merasa kesepian? Bayu terhenti, matanya menyipit, napasnya berat, tapi ia tidak bisa langsung membalas kata-kata itu. Dewi berdiri di antara mereka, tubuhnya gemetar. Tolong, cukup, aku yang bersalah. Bayu mendengus, lalu mundur selangkah. Ia menatap Dewi lama, seakan mencoba mencari sesuatu di dalam diri wanita itu. Mungkin sisa dari cinta yang dulu pernah begitu ia jaga. Aku pulang lebih awal hari ini karena kupikir kita bisa makan malam bersama, katanya datar. Aku kira kau akan senang. Dewi menutup matanya, air matanya jatuh. Bayu melirik Samsul sekali lagi, lalu berbalik menuju pintu. Tapi sebelum keluar, ia berhenti dan berkata tanpa menoleh. Dewi, saat aku kembali, aku ingin rumah ini kosong. Dewi tersentak. Mas, tunggu. Maksudmu, aku tidak ingin melihatmu di sini lagi, potong Bayu dingin. Kau bebas pergi dengan pria itu atau siapapun yang kau mau. Aku tidak peduli. Lalu ia keluar, membiarkan pintu terbuka lebar, membiarkan hujan dan dingin masuk ke dalam ruangan yang kini terasa semakin sunyi. Dewi terduduk di lantai, menutupi wajahnya dengan tangannya. Samsul berdiri di dekatnya, ragu untuk menyentuhnya atau mengucapkan sesuatu. Di luar, hujan masih turun deras, seakan menangisi kisah mereka yang telah hancur. Samsul berdiri diam, membiarkan suara hujan mengisi kekosongan di antara mereka. Dewi masih terduduk di lantai, tubuhnya terguncang oleh tangis yang ia coba tahan. Pikirannya kacau, pernikahannya telah berakhir dalam hitungan detik. Semua yang selama ini ia bangun bersama Bayu kini hanya tinggal puing-puing. Samsul menelan ludah, lalu perlahan berlutut di sampingnya. Tangannya terulur, ingin menyentuh bahu Dewi, tapi ragu. Dewi, suaranya parau. Nyaris tak terdengar. Dewi mengangkat wajahnya perlahan, matanya merah dan basah. Ia menatap Samsul dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, marah, terluka, atau mungkin pasrah. Ini salahku, gumamnya. Aku yang menghancurkan semuanya. Samsul mengepalkan tangannya. Bukan cuma kamu, katanya tegas. Aku juga salah. Dewi menggeleng lemah.
Tapi sekarang aku kehilangan segalanya. Samsul menatapnya lama. Ia bisa merasakan luka di dalam hati wanita itu. Luka yang lebih dalam dari sekadar perpisahan. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin meyakinkan Dewi bahwa semua belum berakhir, tapi ia tahu tidak ada kata yang bisa mengubah kenyataan. Dewi menghapus air matanya, menarik napas panjang, lalu berdiri dengan gemetar. Samsul segera membantunya, memegang lengannya agar ia tidak jatuh. "Aku harus pergi," katanya pelan. Samsul mengernyit. "Kemana?" Dewi menggeleng. "Aku tidak tahu." Ia tertawa kecil, getir. "Bayu sudah mengusirku. Aku tidak punya tempat lagi di rumah ini." Samsul menggenggam tangannya erat. "Kau bisa ikut denganku." Dewi terdiam. Ia menatap Samsul dengan sorot mata penuh keraguan. "Dan setelah itu?" tanyanya lirih. "Apa yang kita punya, Samsul? Kita hanya 2 orang yang tersesat dalam kesalahan." Samsul terdiam. Ia ingin menyangkalnya, ingin mengatakan bahwa ini bukan sekadar kesalahan, tapi ia sendiri tak yakin. Dewi menarik tangannya perlahan, melepaskan genggaman Samsul. "Terima kasih untuk semuanya." Samsul mengerutkan kening. "Dewi, jangan pergi begitu saja." Dewi tersenyum tipis, tapi matanya penuh kesedihan. "Lebih baik begini." Lalu, tanpa menoleh lagi, ia melangkah keluar rumah, membiarkan hujan membasahi tubuhnya. Samsul hanya bisa berdiri di ambang pintu, menyaksikan Dewi pergi, membawa hatinya yang remuk. Hujan terus turun, membasuh jejak mereka yang kini tak lagi bisa kembali seperti semula. Dewi melangkah keluar rumah dengan kaki yang terasa begitu berat. Dingin hujan menusuk hingga ke tulang, tapi ia tidak peduli. Tidak ada lagi tempat untuknya di sana, di rumah yang dulu ia bangun bersama Bayu. Semua sudah berakhir. Di belakangnya, Samsul masih berdiri di ambang pintu, menatap kepergiannya dengan tatapan penuh dilema. Pria itu ingin mengejarnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi ia tahu Dewi telah mengambil keputusannya. Langkah Dewi terus membawa dirinya menjauh dari rumah itu. Ia tidak tahu kemana harus pergi, hotel, rumah teman, atau hanya berjalan tanpa tujuan hingga hujan menghanyutkan segalanya. Di dalam rumah, Samsul akhirnya menghela napas panjang. Ia menutup pintu perlahan, meninggalkan dirinya dalam keheningan. Tangannya mengepal, pikirannya berkecamuk. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Bayu telah mengetahui segalanya. Pernikahan Dewi hancur dan kini wanita itu sendirian. Tapi apakah itu berarti mereka bisa bersama? Entah mengapa, meski Dewi kini telah bebas, Samsul merasa ada sesuatu yang tidak benar. Ia tahu dosa yang telah mereka perbuat tidak akan hilang hanya karena Dewi meninggalkan rumah itu. Luka yang mereka buat pada Bayu, pada hubungan mereka sendiri, akan terus menghantui. Samsul meraih handuk kecil dan mengusap wajahnya yang masih basah oleh hujan dan darah dari pukulan Bayu. Napasnya berat. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya. Jika ia benar-benar mencintai Dewi, apakah ia akan sanggup menanggung semua konsekuensinya? Atau mungkin cinta mereka sejak awal memang tidak pernah seharusnya ada? Waktu berlalu. Dewi tidak kembali ke rumah itu, dan Bayu pun tidak pernah mencarinya. Perceraian mereka berlangsung cepat dan tanpa banyak perlawanan. Bayu menyerahkan semua aset yang ia anggap bukan bagian dari dirinya lagi, dan Dewi menerima semuanya dengan kosong. Namun, uang dan properti tidak bisa menggantikan sesuatu yang telah hilang, rasa memiliki, rumah, dan tempat di mana ia pernah merasa aman. Samsul sendiri memilih meninggalkan kota. Ia menutup praktik pijatnya, merapikan barang-barangnya, lalu pergi tanpa kabar. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, dan Dewi tidak pernah mencarinya. Suatu hari, di sebuah kafe kecil di pinggir kota, Dewi duduk sendirian di dekat jendela. Ia menyesap kopi hitamnya perlahan, menatap hujan yang turun di luar. Di sudut ruangan, seorang pria berdiri, memperhatikannya dari kejauhan. Samsul.
Ia tidak mendekat, tidak menyapa. Ia hanya menatap wanita yang dulu hampir ia miliki, lalu tersenyum kecil. Mereka adalah dua orang yang pernah terjerat dalam api yang sama, tapi kini mereka memilih untuk berjalan di jalur yang berbeda. Dan mungkin itulah yang seharusnya terjadi sejak awal.